Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas limpahan rahmat dan nikmatnya, kita semuanya bisa mengisi waktu menjalankan kewajiban kita kepada Allah dan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Ini adalah anugerah dan nikmat dari Allah yang sangat besar yang wajib kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriring salam marilah kita sampaikan pimpinan kita, junjungan kita, kecintaan kita, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara dimanapun Anda berada, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya dan mohon maaf kepada para guru dimanapun Anda berada, dalam penyampaiannya kurang berkenan atau ada kata-kata yang salah dan tidak teratur, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Insya Allah pada pengajian kali ini akan menguraikan tentang mengobati sifat kikir. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, penyakit kikir, sifat kikir adalah sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya Allah yang tidak menyukai, bahkan dari kalangan manusia pun orang yang kikir ini atau yang bakhil ini tidak disukai oleh manusia. Jauh dari Allah, jauh dari manusia. Itulah daripada orang-orang yang kikir ketika di dunia saja sudah mendapatkan daripada adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada temannya. Nah, ada tata cara dalam mengobati sifat bakhil ini. Yang pertama, sifat bakhil ini kita harus mengekang hawa nafsu. Karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Manusia diberikan akal, manusia juga diberikan nafsu. Tetapi kalau manusia sudah dipimpin dalam kehidupannya, sudah dipimpin oleh nafsu syahwatnya, maka lebih-lebih dari binatang. Tapi kalaulah manusia dipimpin oleh akalnya dalam kehidupannya, maka ia akan melebihi daripada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengekang hawa nafsu adalah tata cara untuk kita mengobati sifat kikir. Kenapa sifat kikir ini bisa timbul? Karena terlalu cinta terhadap dunia, terlalu cinta terhadap harta, sehingga ia tidak menyadari bahwa harta yang ia miliki itu bukan milik sepenuhnya, bukan hak mutlak. Justru yang diberikan oleh Allah itu semuanya adalah titipan. Namanya titipan harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak digunakan, justru tidak menjadi seorang hamba yang tidak amanah, maka ancaman Allah bagi orang-orang yang kikir itu akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatin lumazah. Celakalah bagi orang yang pencela dan pengumpat.
alladzi jama'a malan wa 'addadah, yaitu orang yang menghitung, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia kumpulkan hartanya, dia hitung, merasa kurang dan kurang. Yahsabu anna malahu akhlada. Dalam Al-Quran dijelaskan, dia mengira bahwa dengan hartanya akan mengekalkannya di dunia. Dengan banyak harta, dia mengira dia akan kekal abadi, dia akan senang selamanya. Sebab yang namanya kesenangan itu bukan diukur dari harta saja. Kekayaan itu bukan diukur dari kekayaan saja. Laisal gina an kasratil aridi walakinal ginan nafsi. Kekayaan itu bukanlah sebetulnya dari kekayaan harta. Justru kekayaan itu adalah sepenuhnya adalah kekayaan jiwa, kekayaan hati. Jadi orang yang kikir selalu mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, tidak merasa puas atas pemberian rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah kita sebagai manusia harus bisa memikirkan, mengekang hawa nafsu agar kita tidak menjadi orang yang kikir atau bakhil. Naudzubillah summa naudzubillah. Pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara, dimanapun Anda berada yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tipu daya setan, sehingga yahsabu anna malahu akhlada ini, dia mengira dengan hartanya akan kekal abadi hidup di dunia. Padahal dalam Al-Quran dijelaskan lagi dalam ayat selanjutnya, kalla, sekali-kali tidak, layumbadanna fil hutamah. Pasti, kata Allah, pasti akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Bukan dimasukkan lagi, dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Apakah yang disebut dengan neraka hutamah? Narullahil muqadatul lati tattali'u 'alal afidah. Narullah, adab Allah, api Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke dalam hati. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi diancam oleh Allah bagi orang yang diberikan kelebihan rezeki, kelapangan rezeki, dititipan rezeki, lalu menjadi orang yang pelit. Justru hartanya tersebut akan menjadi malapetaka buat dirinya. Akan mendatangkan musibah, akan mendatangkan adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berpikir, kemana harta ini kita akan bawa? Karena hawa nafsu ini mengajak kepada manusia selalu berangan-angan, sehingga harus dikekang. Dengan kekangnya apa? Rasul mengajarkan dengan puasa. Kalau nafsu syahwat kita terlalu besar, maka puasalah. Ada puasa Senin dan Kamis. Mengekang nafsu bisa dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus kita kekang, harus kita kerangkeng agar nafsu ini tidak menjadi liar. Karena nafsu ini kalau sudah menjadi berangan-angan. Berangan-angan seperti apa? Kalaulah nanti harta ini saya berikan untuk bangun masjid, untuk bangun pesantren, untuk bangun majlis taklim, bantu fakir miskin, yatim piatu, duafa dan lain sebagainya. Nanti harta saya habis. Keturunan saya, anak saya mau makan apa? Belum punya rumah untuk di masa depannya. Belum punya pendidikan yang tinggi untuk masa depannya. Kalaulah saya tidak wariskan harta, berarti di situ juga sudah melunturkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab setiap manusia, setiap makhluk Allah itu yang hidup di alam dunia ini, masing-masing sudah dikasih rizki oleh Allah, sudah dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah takut keturunan kita, anak-anak kita kelaparan dan lain sebagainya.
Di samping kita membekali harta, jangan terlalu takut kelaparan, tidak terlalu takut dengan masa depannya kalau tidak diwarisi harta. Di luar sana masih banyak orang yang ketika diberikan harta, diwarisi harta, justru hartanya jadi habis, madarat. Justru warisannya menjadi habis, menjadi madarat, pertikaian antara saudaranya, berebut dengan warisan. Tapi tidak sedikit orang oleh orang tuanya tidak diberikan harta, justru orang tuanya memupuknya dari kecil sampai dewasa itu dengan memberikan ilmu, sehingga ketika dewasa dan menghadapi kehidupan ke depannya, dalam rumah tangganya, dalam bermasyarakatnya, karena dibekali ilmu lah, ternyata banyak anak yang lahir dari orang biasa, justru hartanya malah bertambah kaya, malah bertambah berkah dan bermanfaat buat banyak orang. Pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah, kalau orang sudah terlalu cinta duniawi, maka segala apapun perintah Allah, larangan Allah, dia akan abaikan. Bagaimana Qarun? Begitu banyak Qarun hartanya, sehingga saking banyaknya, itu ibaratkan kalau zaman sekarang kuncinya saja kontaineran. Itu baru kuncinya, belum gudangnya, gudang hartanya. Justru kekayaan tersebut malah membawa membawa petaka buat dirinya. Madorot, banyak madorot terhadap dirinya. Ia menjadi orang yang bakhil, menjadi raja penguasa yang bakhil, yang zalim, mempunyai harta bukan untuk membantu, justru ia semakin zalim, ia tumpuk-tumpuk harta, sehingga Allah adab Qarun ditelan bumi dengan harta-hartanya. Sehingga di zaman sekarang ada yang gali tanah lalu menemukan emas, menemukan lain sebagainya perhiasan, dapat harta karun. Padahal itu sejarahnya adalah Qarun yang ditelan bumi, diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada. Kita sebagai manusia pastinya keinginan kita mempunyai orang yang punya harta. Punya harta ini boleh, umat Islam harus kaya, tapi dengan kekayaan tersebut janganlah jadi orang yang bakhil. Jangan jadi orang yang pelit. Kita sadari yang Allah berikan rizki kepada kita itu titipan. Titipan yang menitipkan nanti marah kalau kita tidak pergunakan di jalan Allah. Kan Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, siapa orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah, pasti akan bertambah. Semakin menjadi dermawan, semakin disukai Allah. Semakin dia menjadi orang yang dermawan, semakin disukai oleh manusia. Dalam Al-Quran dijelaskan, Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Siapa orang yang mendermakan 1 dirham di jalan Allah, mendermakan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan lipat gandakan. Bahkan itu tidak akan habis ketika harta kita pergunakan untuk menolong orang lain atau membangun rumah-rumah Allah atau masjid atau mushola. Tidak akan pernah habis. Bahkan harta tersebut akan menjadi syafaat buat kita. Ada kisah orang yang celaka pada zaman kaum Bani Israel. Ada seorang laki-laki. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat buat kita. Di zaman kaum Bani Israel ada seorang laki-laki yang gila harta. Dia mulai berangkat subuh sampai pulang tengah malam. Terus ia lakukan bertahun-tahun.
sampai ia melalaikan daripada perintah-perintah Allah. Ia senang gemar menumpuk-numpuk harta, menghitung-hitungnya terus sampai hartanya banyak, tapi tidak merasa cukup, sudah banyak juga. Pada satu ketika dia sakit. Ketika sakit, jatuh sakit, datanglah malaikat sakaratul maut. Dia kaget. Siapakah kamu? Aku adalah malaikat maut. Mau ngapain? Kalau bahasa kita, biar gampang dicernanya. Mau ngapain? Mau Allah memerintahkan mau mencabut nyawamu. Ya malaikat maut, berilah aku penangguhan umur, agar harta yang kumiliki ini, apartemen, kalau zaman sekarang rumah yang bagus, uang di bank-bank itu, mobil dan lain sebagainya, aku pergunakan untuk disedekahkan. Berilah aku kesempatan ya malaikat maut. Kata malaikat maut, masa tenggangmu sudah habis. Masa kontrakmu di dunia sudah habis, tidak ada perpanjang lagi. Kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepadamu, kau sia-siakan. Umur, badan sehat, luang rezeki, kau sia-siakan. Sekarang Allah memerintahkan untuk menyabut nyawamu. Maka disitulah orang Bani Israel tersebut menangis tanpa penyesalan. Tapi penyesalannya itu sia-sia karena hartanya tidak memberikan manfaat, bahkan tidak bisa menolong kepada dirinya di akhirat. Pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena harta tersebut ada yang bisa menolong, ada yang tidak bisa menolong, justru bisa menjerumuskan lebih dahsyat lagi ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta bisa memberikan syafaat, memberikan manfaat kepada tuannya. Harta yang didermakan untuk berjuang di agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah seorang dermawan. Jangan selalu mengikuti hawa nafsu. Kalau mengikuti hawa nafsu, pastilah ketika kita memiliki harta tersebut tidak mau berbagi dengan orang lain. Ini dapat capek saya, ini dapat keringat saya. Tidak ada pedulinya dengan orang lain. Kalau kita di rumah kenyang, di luar sana kelaparan, kita termasuk berdosa. Kalau kita mempunyai kelebihan rezeki, termasuk berdosa. Hanya mementingkan perut sendiri, sedangkan banyak orang-orang yang kelaparan. Jadi harta tersebut bisa membawa laknat Allah kalaulah harta tersebut tidak dipergunakan di jalan Allah atau menolong orang lain. Jadikanlah pemberian rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu berupa kesehatan, baik itu berupa rezeki, jadikanlah sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara, dimanapun Anda berada, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, cara mengobati sifat kikir, banyak mengingat kematian. Rasul mengajarkan, menganjurkan kepada kita mengingat kematian dalam sehari minimal 20 kali. Minimal 20 kali. Karena kenapa? Dengan banyak mengingat kematian, justru pastinya akan menambah kualitas ibadah kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan menambah. Kita merasa diawasi oleh Allah. Kalau saya nggak sholat, kalau saya nggak ibadah, nggak sedekah pada hari ini, barangkali umur saya pada saat ini sudah selesai. Sebab kullu nafsin dha'iqatul maut, kata Allah, setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan, walikulli ummatin ajalum fa idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat mempunyai ajalnya masing-masing.
tidak bisa dipesan. Tidak pesan bisa gimana? Tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Semuanya, setiap manusia mempunyai ajal. Jangan terlalu percaya diri bahwa esok kita akan panjang umur. Barangkali hari ini saja terakhir kehidupan kita. Barangkali pada hari ini, sore hari ini, malam hari ini, pagi hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini, mungkin saja kehidupan terakhir kita. Buatlah sejarah yang baik sehingga dikenang oleh orang banyak. Keturunan kita memberikan contoh yang baik sehingga banyak yang mendoakan kita. Ingatlah, memperbanyak kematian akan menambah kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika memiliki harta, ya Allah, saya punya uang, saya punya harta, ini pemberianmu, ini rizkimu, saya akan kembalikan kepadamu, membangun masjid, madrasah, dan lain sebagainya. Ya Allah, berikanlah wasilah harta yang disedekahkan ini menjadi manfaat baik untuk orang lain, wabil khusus nanti untukku di akhirat. Sebetulnya kalau orang yang sedekah ini adalah manfaatnya untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Kebutuhannya untuk diri sendiri. Itulah yang disebut dengan harta yang dibawa mati. Harta yang bisa dibawa mati adalah harta yang dipergunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara dimanapun Anda berada. Mengingat kematian sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, sehingga segala bentuk ibadah apapun, segala langkah ibadah apapun, maka kalau sudah kita bahwa inilah yang harus kita bawa nanti ke akhirat, bahwa inilah harta yang harus kita bawa ke akhirat. Bagaimana kalau harta ini saya tinggalkan di dunia, apa maslahat atau tidak, apa sebaliknya jadi mudarat atau tidak? Maka insya Allah kalau kita sudah bisa memikirkan harta saya harus saya bawa pulang ke akhirat, saya dapat capek-capek di dunia, saya harus bawa pulang. Karena dunia ini adalah tempat menanam, akhirat tempat memetiknya. Kalau kita pergunakan harta ini untuk terus berjuang di agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah harta tersebut akan memberikan syafaat dan datang kepada si pemiliknya. Ya Allah, saya adalah harta si Anu bin Anu. Benar ya Allah, harta ini diberikan untuk membangun masjid, ya Allah, untuk menolong orang lain. Ya Allah, aku bersaksi, masukkanlah dia ke dalam surgamu dengan wasilah harta yang manfaat untuk orang lain, untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi jauhilah sifat kikir, sifat bakhil, karena sifat ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak juga disukai oleh manusia. Jauh dari Allah, jauh dari manusia. Cara mengobatinya diantaranya: satu, mengekang hawa nafsu. Dengan mengekang hawa nafsu, maka insya Allah kita akan selamat. Yang kedua, selalu banyak mengingat kematian, sehingga kita menyadari bahwa yang kita akan bawa pulang, harta yang kita miliki, bawa pulang dengan cara kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pengajian kali ini ada manfaat, wabil khusus untuk pribadi, umumnya untuk semuanya pemirsa dimanapun Anda berada. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Al-Fakir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.